Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pengampu kegiatan baik di UPT maupun di pusat, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Aryo dan saya bersama Arin dari tim kerja program anggaran akan menjelaskan terkait rancangan teknokratik RPJMN Ditjen KSDAE tahun 2025-2029. Peran yang akan disampaikan antara lain 1. Apa yang akan menjadi fokus perencanaan Ditjen KSDAE. Kedua, bagaimana struktur RPJMN tahun 2025-2029. Tiga, di mana fokus dan peran KSDAE pada struktur RPJMN tahun 2025-2029. Yang keempat, bagaimana penyusunan rancangan Renstra dan Renja Ditjen KSDAE. Kemudian yang kelima, pagu indikatif Ditjen KSDAE tahun 2025. Dan yang terakhir adalah pengantar diskusi. Baik, kita masuk outline yang pertama. Apa yang perlu menjadi fokus perencanaan di Ditjen KSDAE dalam 5 tahun ke depan? Yang pertama, Ditjen KSDAE harus tetap fokus pada tugas dan fungsi organisasi KSDAE, yaitu pemangkuan kawasan konservasi dan konservasi kehati. Kuatkan kembali yang selama 5 tahun terakhir belum menjadi fokus di kawasan ekosistem esensial atau ABKT, kehadiran personil di kawasan, kadar konservasi, dan bioprospeksi yang harus ditumbuh kenali. Yang kedua, KSDAE harus mampu dalam menjadi leader pengaruh taman kehati dan konservasi, serta memastikan bahwa nilai-nilai keanekaragaman hayati diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, serta kuat dalam integrasi kebijakan pada rancangan teknokrat PJPN dan RPJMN. Yang ketiga, menunjukkan eksistensi konservasi kehati, baik lingkup nasional maupun global. Yang keempat, hal yang paling penting pada perencanaan KSDAE adalah adanya kehadiran teman-teman di lapangan, serta inovasi dan tanggap terhadap dinamika di tingkat TAP. Yang terakhir, yang kelima adalah perencanaan KSDAE juga harus mampu menjadi media untuk memperjuangkan alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan rutin di lapangan dan pemenuhan sarpras di lapangan. Mbak, aku mau nanya, bagaimana sih struktur RPJMN kita di 2025-2029? Dan juga dapat dijelaskan kepada Bapak dan Ibu yang ada dan hadir di sini, apa itu agenda pembangunan, program pembangunan, kegiatan pembangunan, dan proyek pembangunan. So, tanpa berlama-lama, silakan Mbak Arin. Jadi, sebelum kita ke OPJMN 2025-2029, aku jelasin dulu ya mengarah RPJPN kita di tahun 2025 sampai 2045. Sebenarnya RPJPN ini disusun untuk memberikan arah pembangunan nasional selama 20 tahun mendatang. Nah, arah pembangunan kita ternyata menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan loh. Apa sih targetnya? Targetnya itu negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sedangkan untuk RPJMN-nya itu sendiri adalah roadmap 5 tahunan, makanya dimulai dari tahun 2025 sampai 2029. Untuk 5 tahun ke depan, tujuannya yaitu untuk penguatan fondasi transformasi. Ada 5 transformasi loh. Yang pertama, transformasi sosial, kemudian transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, kemudian stabilitas dan ketangguhan diplomasi, dan yang terakhir ini core bisnisnya KSDAE banget, yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ternyata untuk mendukung RPJMN yang sudah aku jelaskan tadi gak murah loh. Kita itu cukup membutuhkan pendanaan yang sangat besar. RPJMN periode 2020 sampai 2024 saja kita membutuhkan sebesar 35,2 miliar. Nah, dengan kondisi APBN kita yang sedang mengalami naik turun, kondisi fiskal juga yang tidak stabil, sehingga anggaran saat ini hanya bisa memenuhi 20-30% dari kebutuhan RPJMN. Jadi, harapan kepada Bapak Ibu, kita juga harus bisa melihat peluang pendanaan non-APBN untuk filling the gap atau mengisi kesenjangan mendukung kegiatan Bapak dan Ibu di lapangan. Untuk mencapai tujuan RPJMN 2025-2029 ke depan, kita memiliki 8 misi dan 17 arah pembangunan. 8 misinya adalah untuk melakukan transformasi, yaitu sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ternyata kita perlu menguatkan landasan transformasi, yaitu
pada stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Kemudian, 17 arah pembangunan kita adalah mainstreaming dari tujuan Indonesia Emas. Kemudian dilakukan juga atau disusun juga kerangka implementasi transformasi yang berfokus pada 3 hal. Yang pertama, pemerataan pembangunan wilayah. Yang kedua, sarpras yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang terakhir, kesinambungan pembangunan itu sendiri. Di struktur rancangan RPJMN kita menggunakan istilah AP, PP, KP, dan PROP. Agenda pembangunan adalah AP, kemudian program pembangunan adalah PP, kegiatan pembangunan adalah KP, dan proyek pembangunan adalah PROP. AP berada pada struktur teratas dari RPJMN, kemudian diturunkan menjadi PP, KP, dan PROP. Fokus kita sebagai kementerian lembaga pada umumnya dan UPT pada khususnya adalah pada proyek pembangunan atau PROP. PROP ini merupakan nomenklatur yang secara umum dapat menjelaskan rincian output di bawahnya, yang spesifik dan sejenis berdasarkan komponen dan proses bisnisnya. Jadi, nantinya satu PROP boleh memiliki lebih dari satu rincian output. Wah, nice. Menarik ya Mbak Arin skema RPJMN kita ke depan. Jadi di mana nih peran kita di KSDAE terhadap RPJMN tahun 2025-2029? Kita berkontribusi pada 2 target Indonesia Emas. Yang pertama, Indonesia Emas 5, yaitu penerapan ekonomi hijau pada AP transformasi ekonomi. Dan Indonesia Emas 15, yaitu lingkungan hidup berkualitas pada AP ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Pada AP1, yaitu transformasi ekonomi, KSDAE akan berkontribusi pada 1 PP, 1 KP, dan 1 RO. Sedangkan pada AP2, yaitu ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, akan berkontribusi pada 3 PP, 12 KP, dan 30 RO. Sampai dengan saat ini, struktur ini masih sangat dinamis ya. Sekarang kita lihat satu persatu ya untuk masing-masing AP. AP1 yaitu transformasi ekonomi, menurunkan PP pengelolaan hutan lestari, dan KP peningkatan produktivitas hutan. Fokus kegiatan KSDAE adalah jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dengan target 2,2 triliun pada tahun 2029. Dengan penanggung jawab eselon 2-nya adalah Direktorat KKHSG. Pada prinsipnya, pengelolaan KHT adalah fondasi, sehingga perlu dikelola secara lestari. Tanpa itu, mana mungkin kita bisa bertransformasi. Selanjutnya, kita lihat AP2 ya, yaitu ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Untuk AP2 ini terdiri atas 3 PP dan 12 KP. Pada PP1 yaitu pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies terdiri atas 6 KP. Ke-6 KP ini diharapkan dapat membantu target pencapaian pada PP1. Oleh karena itu, sebagian besar KP-nya akan melakukan kegiatan penguatan pengelolaan KHT untuk mencegah adanya kehilangan ragam KHT baik secara ekosistem maupun spesiesnya, termasuk pelibatan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan KHT. Nah, turunan dari PP1 tersebut yang pertama adalah KP1, yaitu penguatan pengelolaan ABKT. KP1 ini terdiri atas 7 rincian output. Fokus KSDAE kalau dilihat secara umum, RO ini berisi tentang strategi-strategi pengelolaan ABKT yang lebih efektif dan efisien. KP2 yaitu pemulihan ekosistem yang terdegradasi, terdiri atas 1 RO. Intervensi pemulihan ekosistem yang terdegradasi di KSA dan KPA merupakan bagian penting dari upaya konservasi. Oleh karena itu, targetnya sampai 2029 gak main-main loh, yaitu 300.000 hektar. Kemudian KP3, yaitu pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, terdiri atas 5 RO. Fokus kegiatannya adalah strategi yang melibatkan intervensi langsung terhadap spesies yang terancam, seperti penyelamatan TSL yang dilakukan oleh tim WRU dan pengelolaan lembaga konservasi secara efektif.
KP4 yaitu peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati. Terdiri atas 2 RO. Sesuai dengan namanya, fokus kegiatannya adalah peningkatan pembinaan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kehati dan ekosistem. Kemudian KP5, yaitu pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif. Terdiri atas 3 RO. Fokus kegiatannya adalah melakukan pengendalian dan penanganan dampak dari spesies asing invasif. KP6 yaitu penguatan data, informasi, dan iptek keanekaragaman hayati. Anyway nih Mas Aryo, kira-kira kenapa ya data, informasi, dan iptek itu perlu dikuatkan? Alasannya adalah dengan memperkuat ketiga hal ini, kita akan lebih efektif dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alamnya, serta memenuhi komitmen nasional maupun internasional dalam menjaga keanekaragaman hayati global. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aryo ya. Baik, terima kasih Mbak Arin atas penjelasannya. Aku lanjutkan ya untuk AP2 dengan PP kedua, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan. Pada PP2 ini terdapat 2 kegiatan pembangunan. Untuk KP1 dengan penanggung jawab Direktorat KKHSG terdapat RO jumlah entitas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. RO ini menjadi RO yang membantu dalam pengelolaan sumber daya alam dan upaya konservasi. Kemudian pada KP2 yaitu peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan. Direktorat yang bertanggung jawab pada KP ini adalah Direktorat PJLKK. Dalam KP ini terdapat 5 RO. Dalam RO ini merupakan RO yang strategis, yang akhir-akhir ini menjadi fokus dan atensi utama di KLHK. RO ini bisa menghasilkan benefit yang besar bagi negara, sehingga RO ini bisa dijadikan bahan untuk bergening dalam mendukung pemenuhan kegiatan dan sarpras di lapangan. Baik, kita lanjut masih di AP2 dengan PP ketiga yaitu Manajemen Sumber Daya Genetika Keanekaragaman Hayati. Pada PP3 ini terdapat 4 kegiatan pembangunan. Banyak hal yang baru di dalam RO ini, diantaranya jumlah NSPK pengelolaan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan kehati kehutanan dan jumlah komoditas bioprospeksi. Pada RO bioprospeksi, Bapak Ibu, demikian peran KSDAE terhadap rancangan teknokratik RPJMN. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang akan dijelaskan oleh Mbak Arin terkait variabel-variabel dalam mendukung pencapaian RO. Baik Bapak Ibu, dalam menyusun RO terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsep atau interpretasi RO. Yang kedua, metode perhitungan RO. Yang ketiga, variabel pembangun dan kegiatan variabel pembangun RO. Yang keempat, indikator RO. Dan yang terakhir adalah baseline RO. Kelima hal ini yang akan menentukan ketepatan dalam perencanaan kegiatan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Karena berdasarkan kelima hal ini, maka setiap RO diharapkan tidak akan menimbulkan dispute dalam pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di lapangan. Sekarang bisa nggak Mbak Arin memberikan informasi apa yang harus diinformasikan kepada audiens untuk penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja tahun 2025? Untuk dasar hukum penyusunan Renstra antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang dikenal dengan SPPN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri LHK Nomor 63 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Berdasarkan ketiga dasar hukum ini, maka kita akan lebih mudah untuk menyusun dan memahami konsep rancangan Renstra KSDAE di tahun 2025-2029. Pada setiap periode 5 tahunan RPJMN akan dijabarkan menjadi perencanaan tahunan pada dokumen RKP. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan baik pada level nasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan perencanaan dan penganggaran pada level kementerian dan lembaga.
Penyusunan periode RPJMN perlu menjadi pedoman untuk penyusunan rancangan periode Renstra KSDAE. Kemudian, perencanaan tahunan RKP juga perlu menjadi pedoman untuk penyusunan rancangan Renja KSDAE. Sedangkan, untuk proses penyusunan Renstra saat ini masih menunggu hasil rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. Sesuai pada timeline terlampir, rancangan RPJMN rencananya akan disahkan pada bulan Januari melalui Perpres setelah Presiden terpilih dilantik. Sehingga penyusunan rancangan Renstra sudah bisa dilakukan setelah bulan Oktober hingga ditetapkan atau disahkan pada bulan Juni. Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan rancangan teknokratik yang disusun oleh kementerian lembaga dengan berpedoman pada hasil evaluasi Renstra sebelumnya. Kemudian akan disusun rancangan Renstra berdasarkan konsep rancangan awal RPJMN yang disesuaikan dengan hasil penelaahan oleh Bappenas. Setelah itu, akan dilakukan penyesuaian rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMN dan dilakukan melalui forum penyesuaian bersama Bappenas, Kemenq, dan kementerian lembaga terkait. Betul banget nih penjelasan Mbak Arin. Semoga Bapak dan Ibu makin tercerahkan bagaimana menuju penyusunan Renstra dan Renja Ditjen KSDAE. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pagu indikatif Ditjen KSDAE tahun 2025. Pagu indikatif KLHK mengalami penurunan sebesar 19,14% dari pagu tahun 2024, yaitu sebesar 7,71 triliun menjadi 6,28 triliun. Ditjen KSDAE melaksanakan 3 program, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan kualitas lingkungan hidup dengan fokus output utama adalah 1. Pengelolaan kawasan konservasi bersifat resort, yang kedua, pengembangan bioprospeksi, dan yang ketiga adalah model pembangunan mini mikrohidro di sekitar kawasan konservasi. Pagu indikatif Ditjen KSDAE sebesar 1,56 triliun terbagi dalam 3 sumber dana, yaitu 86% RM, 11% PNBP, dan 1,7% HLN. Kondisi pagu indikatif Ditjen KSDAE saat ini lebih kecil dari baseline yang dieksersis oleh Bappenas. Bappenas menyebutkan bahwa baseline KSDAE adalah sebesar 1,92 triliun. Pagu indikatif per program, per sumber dana, dan per jenis belanja menunjukkan kondisi alokasi belanja pegawai Ditjen KSDAE meningkat sebesar 118 miliar. Namun saat ini masih belum mencukupi kebutuhan belanja pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2025 secara keseluruhan. Pagu indikatif Ditjen KSDAE tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 212 miliar. Untuk pagu belanja operasional Ditjen KSDAE mengalami kenaikan sebesar 119 miliar yang terdiri dari 111 miliar untuk penambahan belanja pegawai dan 7,7 miliar pada belanja operasional perkantoran. Pagu belanja non-operasional Ditjen KSDAE mengalami penurunan sebesar 331 miliar dan yang terbesar adalah pada sumber dana RM sebesar 323 miliar. Slide berikut ini adalah sebagai pengantar diskusi pada sesi rancangan RPJMN Ditjen KSDAE tahun 2025-2029. Saat ini untuk menyusun Renstra kita masih menunggu Permen LHK yang baru, yaitu terkait tata cara penyusunan Renstra tahun 2025-2029. Sebagai bahan diskusi, pertanyaan untuk para audiens adalah: pertama, apakah rancangan Renstra tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dicapai targetnya? Kemudian yang kedua, apakah rancangan teknokratik tersebut dapat menjawab permasalahan kawasan di tingkat tapak? Dan yang ketiga adalah, dengan kondisi pagu indikatif kita yang telah disampaikan pada tahun 2025, dengan belanja non-operasional atau belanja kinerja untuk kegiatan teknis hanya sebesar 25%, dari baseline ideal yaitu sebesar 40%, dapatkah mendukung pencapaian target Ditjen KSDAE secara keseluruhan? Dan yang terakhir, peluang apa saja yang dapat kita gunakan untuk memenuhi rentang kesenjangan kebutuhan belanja kinerja kita?
Sebelum akhir dari sesi ini, mari kita dengarkan quotes perencanaan. Jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, Anda akan berakhir di tempat lain. Yogi Berra. Perencanaan KSDAE harus memastikan adanya keberpihakan kepada orang lapangan dan memastikan perubahan ke arah lebih baik di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan melalui rancangan teknokratik RPJMN. Semoga kita bisa meraih mimpi-mimpi besar di Ditjen KSDAE untuk 5 tahun ke depan. Akhir kata, saya dan rekan saya Arin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.